Halo Pak Ganjar. Ya. Pak Ganjar apa kabar? Baik. Pak Ganjar terima kasih sebelumnya. Pak, ini bicara soal pandemi di Jawa Tengah ini kan menjadi salah satu contoh yang penanganan baik. Sebenarnya kan berdampak banyak pada UMKM di Jawa Tengah. Bagaimana Pak sih Pak mendukung UMKM untuk bisa bangkit lagi Pak di Jawa Tengah? Saya punya duit. Oke. Pakai refocusing. Nah pada saat kita mau belanja, saya kumpulin teman-teman. Kita cara belanjanya gimana? Kesehatan, angkat tangan dulu. Beli ini. Oke. Untuk peralatan kesehatan, ya, APD dan sebagainya, termasuk obat-obat. Oke, silakan. Dinas perindustrian bagaimana? Iya Pak, kita bantu mereka Pak, industri kecil dan sebagainya. Apa? Buat APD Pak. Good. Oke. Dinas Koperasi UMKM apa? Saya Pak, buat APD Pak. Oke, apalagi? Masker Pak. Oke. Pemberdayaan perempuan. Oke Pak. Masker Pak. Oke. Masker sama APD semua ya. Berarti lokal ya. Untuk kebutuhan. Akhirnya kita koreksi, inspektorat turun, nggak boleh yang membuat satu aja. Terkumpullah duit kira-kira 10 miliar. Oke. Buat masker semua. Siapa yang buat? Sekarang UMKM angkat tangan. Angkat tangan. Saya Pak, bisa jahit? Bisa. Ini tak kasih duit. 10 miliar dibagi. Dapat 2,6 juta masker. 2,6 dari target 3 juta masker. Oke deh, lumayan. Terus kemudian kita ambil, kita bagikan. Siapa yang buat hazmat? Oke. Pak, saya kan buat makanan, Pak. Gimana? Oke. Butuhnya apa? Terigu, apalagi gula, telur, kita kasih bantuan. Terus apa? Mulai mereka kita ajak promo, ada pendampingannya agar kualitasnya bagus. Apalagi ya? Saya survei, Mbak. Ada riset kecil, ternyata UMKM kita itu maunya satu dilatih marketing dan online. Oke. 2 packaging. Yang ketiga akses permodalan. Nah kemudian akses permodalan ada KUR 20 triliun kalau tidak salah subsidi bunga dari pemerintah pusat. Ambil aja KUR. Ini belum efektif tapi belum efektif. Nah sekarang yang mereka minta pelatihan marketing online, packaging, ini kita latih sekarang. Nah mulai kita ajak mereka bergabung dengan marketplace itu, yang unicorn saya ambil, terus kemudian dia melakukan pelatihan, mereka angkat jalan. Dari marketplace ini kan diberitakan ada sekitar 26.500 UKM di Jawa Tengah, terbantu dengan penjualan marketplace itu naik hingga 200%, betul tidak Pak? Ada akumulatif ya. Akumulatif ya, tapi kalau kemudian per itemnya belum. Kan ada yang laku banget, ada yang enggak gitu ya. Nah yang laku-laku banget ini memang exciting. Maka kenapa kemudian survei kami menjadi confirm pengen dilatih marketing online gitu ya. Maka saya dorong iseng-iseng apalagi ya, kalau dia masuk marketplace seperti itu dia mesti diajarin. Kapan dia bisa posting di sana, urut-urutannya, akunnya dan seterusnya. Termasuk bagaimana pola kerjasamanya. Tapi banyak juga yang sendirian, Mbak. Pakai medsosnya sendiri-sendiri. Pernah saya tanya, Ibu jualan batik, jualannya kemana? Ke tetangga, ke arisan. Online dong. Online juga, Pak. Online itu apa? Online itu Facebook. Dia tuh ngertinya online Facebook. Oke. Tapi apakah seberapa besar? Terus saya lihat, berteman dengan berapa orang? Hanya sedikit. Banyak Pak, berapa? 200. Oh 200 banyak, oke. 200 beli nggak? Nggak ada katanya. Nah, kita coba bantu. Ini sudah minggu kelima Mbak, setiap hari Minggu saya jualan. Melalui IG saya suruh pasang mereka di story saya, IG story, terus kemudian jualan. Mulai ada yang seneng banget kemarin ngasih terima endorse gratis dong Pak. Saya memang endorse, saya tukang endorse. Jadi kalau ada orang, Pak endorse dong Pak, saya endorse. Pokoknya UKM saya endorse itu. Beli. Nanti dia komentar Mbak, gubernur aja beli masa kamu enggak gitu katanya. Jadi beli pekewuh gitu namanya. Karena nggak enak beli, whatever. Ngelarisin. Tapi yang penting ngelarisin. Maka gerakan saya, ayo beli produk teman, ayo belanja di tempat warung tetangga. Nah akhirnya ini duit yang nggak gede, 1,1 triliun untuk jaring pengaman sosial. Nah itu saya kerja sama PT Pos. Belanjanya di 2 tempat, Mbak. Satu di warung rakyat yang sudah dia organisasikan, yang kedua di BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Agar mereka yang kecil-kecil ini pas kami dapat duit bisa tersebar sampai ke rakyat, tapi lewat tangan dia, agar dia bergerak. Jadi
Ya, kondisi daruratnya begitu. Tapi Pak, ini kan di sela kita harus tetap disiplin dengan protokol kesehatan, tapi kita harus untuk menjaga ketahanan ekonomi itu kan wajib tetap harus naik ya Pak ya, agar ekonomi lokal UMKM tetap bergulir hingga triwulan kedua itu kan turun 5,3% nasional. Betul. Apa yang akan dilakukan Jawa Tengah sih Pak? Ya, sebenarnya membangkitkan dengan satu itu, pelatihan, pendampingan, akses modal gitu ya. Terus kemudian mereka kita ajak pindah untuk jualan cara online. Satu, mereka di rumah, mereka bisa bekerja. Kalau dagang langsung kan bahaya. Maka mereka kita bawa, kamu jualannya ke online aja. Beberapa yang sudah menikmati, yang sudah meningkat itu tadi Pak, dia wow, tiba-tiba ada orang banyak pesen Pak gitu. Kita kalau dapat itu ya seneng. Tapi ada, kok saya sudah online nggak laku, coba barangmu gitu, packagingnya nggak baik, kualitasnya nggak baik. Nah ini yang kita dampingi. Nah, cara-cara inilah kemudian yang kita coba untuk meningkatkan. Ada sih yang menengah ke atas, sudah dapat insentif, utangnya direstrukturisasi. Tapi yang kecil bagaimana? Yang kecil ya itu kita bantu. Ada sedikit wajib. Dinas-dinas saya minta untuk menjadi off-taker. Dibeli. Sedikit memaksa ya. Iya, nggak apa-apa. Beli. Kalau gaji ke-13 sekarang dikasihkan oleh pemerintah, ada baiknya juga agar meningkatkan konsumsi. Jadi sekarang konsumsi kita tingkatkan. Maka saya bilang, oke deh pribadi-pribadi kalau ada sesuatu dibeli. Ada orang yang membuat HEPA filter, tapi sederhana. Dari paralon, terus kemudian dibolongin, kasih exhaust, dalamnya pakai UV. Ini kita taruh kalau banyak orang, kayak di depan kita ini. Nah, terus kemudian ada yang mulutnya muncrat-muncrat gitu kan, ada bau ya disaring di sana. Langsung difilter. Dan ini murah. Maka saya bilang, loh kalau kayak gini kan nggak perlu lelang, nggak beli. UKM dibuat udah jadi beli. Ada agak bagusan beli. Sehingga yang kita beli tidak harus yang branded. Iya, berarti produk dalam itu yang utang ya Pak. Tapi Pak, produk apa sih Pak yang prioritas untuk didorong? 3 aja Pak mungkin. Kalau hari ini sebenarnya yang mau kita coba recover yang paling bagus di sana kan furniture solid wood. Furniture yang solid wood Jawa Tengah keren. Kemarin saya datangi, tapi perusahaannya agak besar, mereka bermitra. Nah, mitranya kan kecil nih Mbak. Masih ada perusahaan yang menjual mebelnya, furniturnya ke artis internasional di Hollywood. Saya aja awalnya nggak ngerti, tak datengin. Lumayan sih Pak, tapi delay pembeliannya. Delay karena belum ada shipping ke sana. Nah ini yang kita coba dorong karena itu urutannya banyak. Terus kemudian fashion, ya fashion ini luar biasa. Fashion ada batik ada lurik, ada kreasi-kreasi baju dan sebagainya. Itu oke. Terus kemudian makanan tentu saja, olahan. Ya, ini yang kalau boleh sebut 3 besar ya. Kalau makanan itu kan packagingnya harus ada ini khusus Pak, maksudnya untuk bisa bersaing dengan produk lain, mulai dari pengemasan hingga gimana sih cara mengawetkan makanan tanpa bahan pengawet seperti itu untuk bisa go internasional. Ada pelatihan khusus dari ini gimana Pak? Itu tadi. Maka kalau dia udah kita list, dia mau pelatihan, kamu pengen pelatihan apa? Saya marketing Pak, saya packaging Pak, saya permodalan Pak, saya produksi Pak. Nah itu dilatih. Oh, biar enak jangan pakai micin. Kalau orang banyak micin kan biasa. Tapi saat ini ada yang kayak pelatihan marketing lewat media sosial Pak, mulai dari TikTok atau mungkin. Oh banyak. Itu ada pelatihan khusus nggak sih Pak? Ada perhatian khusus dari Jawa Tengah nggak? Kami sudah kerjasama, aku sebut nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan banyak rezeki dia. Jangan lupa bantu. Ada Tokopedia, ada Beli-Beli, lalu ada Bukalapak, ada Gojek, ada Facebook yang udah kerjasama. Nah, tadi pagi saya ngobrol sama Shopee. Ya, dia bicara, mau bantu nggak gitu? Langsung saya tantang aja. Nggak usah banyak omong, bantu nggak? Artinya sedikit memaksa. Ya, kalau ini mereka mengedukasi sebenarnya kalau laku kan dia juga sebagai marketplace tambah laku juga kan. Dan orientasi merah putih, orientasi ke rakyatnya betul-betul bisa ke bawah. Jadi kita ajak mereka. Maka saya kasih waktu Mbak untuk ngobrol, sekedar IG live, sekedar mungkin podcast dengan mereka ya kita sampaikan. Dan biasanya saya beli, saya mendahului, saya beli, saya endorse, terus kemudian rame jadi untung gitu. Ya pokoknya sambil seneng-seneng aja, biar tidak ngimpi bahwa begitu saya masuk marketplace maka penjualan saya akan naik tinggi. Ya enggak lah gitu ya.
Oke Pak, ini kan sebentar lagi kita ada acara NUF atau Nusantara Fashion Festival. Itu semua UMKM dari dalam negeri itu berkumpul, kemudian dia mensupport seperti kurang lebih seperti program Pak Ganjar untuk memulihkan ekonomi. Boleh minta tanggapannya Pak soal NUF 2020 besok itu? Virtual Pak? Ya? Iya. Bagus banget. Bagus banget Mbak. Jadi sebenarnya kita nggak boleh mati gaya, nggak boleh mati langkah. Selalu ada jalan keluar.